Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Suci Amalia Sudirman dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NPM 1908260043. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang chikungunya. Nah, apa sih chikungunya? Nah, pertama dari definisinya terlebih dahulu. Jadi chikungunya adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes atau famili Togopiridae yang menjadi ancaman kesehatan global. Jadi infeksi chikungunya ini muncul sebagai penyakit demam akut yang dikenali sebagai demam chikungunya. Nah, infeksi biasanya sembuh sendiri dan ditandai dengan poliarthralgia dan mialgia yang parah. Jadi nyeri pada sendi dan otot rangka yang dapat menjadi kronis dengan penyakit rematik yang melemahkan pada sebagian besar individu yang terinfeksi. Nah, seperti artritis yang disebabkan oleh demam chikungunya, penyakit pada persendian memiliki dampak yang cukup besar pada kualitas hidup individu dengan penyakit kronis dan mengakibatkan kerugian ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Nah, selanjutnya untuk etiologinya. Nah, pada etiologi virus chikungunya ini dia ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Nah, kalau untuk faktor resikonya ini dia tinggal atau berpergian ke daerah endemik atau tropis dan subtropis. Biasanya paparan nyamuk vektor seperti Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, biasanya ini dia lingkungan dengan sanitasi yang buruk, banyak genangan air sebagai tempat berkembang biaknya si nyamuk ini. Nah, terus kalau untuk individu itu dengan daya tahan tubuh yang rendah seperti anak-anak, lansia dan pasien imunokompromis. Nah, kalau untuk patofisiologi dari si chikungunya ini sama sepertinya arbovirus yang ditularkan melalui nyamuk lainnya. Jadi ini dia diinokulasikan ke dalam kulit saat nyamuk betina yang terinfeksi menghisap darah. Nah, air liur yang mengandung virus disimpan di dermis dan berpotensi masuk ke dalam aliran darah. Replikasi awal dalam sel yang tinggal di dermis menghasilkan virus yang dapat memasuki aliran darah atau menyebar ke kelenjar getah bening yang mengiring oleh sel yang bermigrasi yang terinfeksi, atau mungkin sebagian virus bebas melalui cairan limfatik. Meskipun rute infeksinya yang sama dan tropisme selular yang luas dimiliki oleh sebagian besar si arbovirus ini, jadi masa inkubasi si infeksi chikungunya ini yang secara konsisten dia itu pendek atau kurang dari 3 hari, dan viremia yang sangat tinggi serta viremia yang sangat tinggi itu dia menunjukkan adanya kekasan dalam penyebaran dan replikasi virus. Pada pasien juga dia dibandingkan dengan arbovirus lain seperti flavivirus atau plebovirus. Nah, karena sebagian besar data yang tersedia berasal dari percobaan in vitro. Nah, juga ada pandangan umum adalah bahwa di kulit sel pertama yang terinfeksi secara produktif adalah fibroblast kulit, terus keratinosit, melanosit dan sel endotel, dan bahwa infeksi lokal pada sel Langerhans ini dan sel si dendrik dia memungkinkan virus menyebar ke kelenjar getah bening yang mengiringkan saat sel-sel itu dia berimigrasi untuk melalui respon imun adaptif. Nah, sedangkan dia juga membandingkan infektivitas pada alphavirus dengan adanya dan tidak adanya air liur nyamuk. Dia menunjukkan peran penting komponen air liur nyamuk dalam memodulasi respon imun lokal, dan dia mendorong masuknya sel mieloid yang rentan dan retensi virus serta sel permisif setelah terjadinya edem lokal. Nah, biasanya juga dia kecenderungan untuk menginfeksi sel-sel yang tinggal di kulit. Dia dianggap berkontribusi pada ruam makulopopular yang menyertai infeksi si chikungunya ini. Nah, terus dia juga
Pada model tikus yang primata non manusia, dia menunjukkan bahwa penyebaran virus secara sistemik ke berbagai organ dan jaringan mendasari gejala-gejala yang menjadi ciri khas demam chikungunya. Nah, biasanya replikasi virus di hati, di limpa, serta infeksi sel endotel dan monosit di daerah tepi dianggap berkontribusi terhadap viremia yang sangat tinggi. Nah, jadi infeksi sel satelit ini yang berhubungan dengan otot, rangka dan myoblas serta berpotensi menyebabkan nekrosis jaringan otot dan secara langsung dia mendasari mialgia selama fase akut terinfeksi. Nah, selama fase akut ini chikungunya dia menginfeksi makropak dan fibroblas pada sendi sinovial. Dia menyebabkan juga kerusakan jaringan, mendorong produksi sitokin, proinflamasi dan merangsang masuknya sel-sel kekebalan tubuh termasuk makropak, terus ada sel T, sel B, dan sel pembunuh alami. Nah, dia juga menciptakan lingkungan yang inflamasi yang mendorong timbulnya nyeri sendi rematik. Nah, terus juga selain itu ada juga diagnosa. Nah, ini untuk diagnosanya. Jadi dari pemeriksaan fisik umumnya didapatkan demam yang tinggi, peringitis, konjungtivitis dan fotofobia. Nah, manifestasi lainnya itu seperti artralgia berat, mialgia dan ruam. Artralgia yang umum itu seperti poliartikular, terus dia berpindah-pindah. Umumnya gejala ini dia mengenai sendi-sendi kecil pada tangan, pergelangan kaki dan jaringan ditemukan pada sendi-sendi besar. Jarang dia ditemukan pada sendi-sendi yang besar. Nah, terus lebih dari 10 kelompok sendi dapat ditekan secara simultan dan menyebabkan pasien sangat kesakitan. Nah, sendi juga dia bengkak dan nyeri disertai tenosinopitas dan artritis berat, serta ditemukan saat pertama kali terdiagnosis. Nyeri sendi lebih parah dirasakan pada pagi hari. Nah, kalau untuk tata laksananya ini biasanya penata laksanaan chikungunya secara umum bersifat sportif sebab tidak ada antivirus spesifik untuk chikungunya. Jadi tata laksananya ini meliputi rehidrasi, terus pemantauan hemodinamik dan terapi sesuai gejala seperti pemberian paracetamol untuk nyeri atau demam. Nah, terus kalau pada artralgianya yang berat dapat diobati dengan obat antiinflamasi non-steroid atau OANIS. Nah, misalnya ibuprofen, terus ada fisioterapi. Pasien juga disarankan untuk beristirahat dan menghindari aktivitas fisik yang terlalu melelahkan. Nah, terus ada juga komplikasi sama prognosis. Nah, kalau untuk prognosisnya chikungunya ini secara umumnya baik sebab chikungunya merupakan penyakit yang dapat mengalami remisi sendiri. Terus komplikasi yang paling sering terjadi akibat chikungunya adalah artritis kronis dan komplikasi pada saraf seperti encephalitis. Komplikasi chikungunya telah dilaporkan ketika terjadi wabah. Artritis kronis juga merupakan salah satu komplikasi yang sering dijumpai. Manifestasi klinik dapat bervariasi mulai dari artritis transien yang menyebabkan nyeri sendi hingga kerusakan parah pada sendi sehingga membutuhkan terapi antireumatik. Misalnya dengan Metoratax. Terus ada chikungunya juga dapat memperparah kondisi reumatologi yang sudah ada sebelumnya sehingga mengakibatkan kualitas hidup pasien terganggu. Jadi nyeri kronis juga dapat mempengaruhi kesehatan pasien. Nah, ini untuk referensinya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.